وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا. Assalamualaikum teman-teman. Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Pada pertemuan kali ini, insya Allah kita akan membahas tentang jenis-jenis isim dalam bahasa Arab. Kalian tahu nggak? Dalam bahasa Arab, setiap benda itu punya nama khusus tergantung jumlahnya loh. Ada yang tunggal, ada yang ganda, dan ada yang banyak. Menarik bukan? Yuk kita pelajari bersama-sama sambil membayangkan benda-benda di sekitar kita. Nah, kita juga akan pelajari beserta i'rabnya loh. Apa sih itu i'rab? Yuk kita langsung pelajari saja. Let's go! Tapi sebelum belajar, kita berdoa dulu yuk agar proses belajar kita diberi kemudahan. Yuk doa bersama-sama. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berikanlah aku kefahaman. Amin. Apa itu isim? Dalam bahasa Arab, isim adalah kata yang menunjukkan nama, sifat, atau benda. Contohnya seperti kitabun, buku, sodiqun, teman, jamilun, indah. Nah, di sini kitabun itu menunjukkan benda. Kemudian sodiqun itu menunjukkan nama. Sedangkan jamilun itu menunjukkan kata sifat. Nah, teman-teman, kalau teman-teman melihat ada buku, pulpen, pohon, atau bahkan temanmu sendiri, semua itu disebutnya isim. Isim tidak menunjukkan perbuatan. Nah, teman-teman, ingat ya, isim itu hanya menunjukkan nama, sifat, atau benda. Kalau yaktubun, yang artinya dia sedang menulis, nah ini bukan isim ya, karena menulis itu menunjukkan perbuatan. Tapi kalau katibun, yang artinya penulis, nah ini baru isim, karena penulis itu hanya menunjukkan orang yang sedang melakukan pekerjaan tanpa perbuatannya langsung. Isim yang ditinjau dari jumlahnya itu terbagi menjadi 3. Ada isim mufrad, isim musanna, dan isim jamak. Isim mufrad adalah kata benda yang menunjukkan jumlah 1 atau tunggal. Isim musanna adalah kata benda yang menunjukkan jumlah 2 atau ganda. Isim jamak adalah kata benda yang menunjukkan jumlah 3 atau lebih banyak dari 3. Nah, ketiga isim ini akan kita jelaskan lebih dalam lagi di slide selanjutnya ya. Isim mufrad. Isim mufrad adalah kata benda yang menunjukkan jumlah 1 atau tunggal. Jadi bendanya hanya satu saja. Nah, di sini contoh isim mufrad ada qalamun yang artinya sebuah pulpen, kitabun sebuah buku, muslimun seorang muslim, mukminun seorang yang beriman. Nah, ini adalah contoh-contoh isim mufrad yang menunjukkan satu benda. Nah, coba sekarang kalian lihat di sekeliling kalian. Kalau kalian melihat hanya ada satu pena, itu disebutnya qalamun. Kalau kalian melihat hanya ada satu buku, itu disebutnya kitabun. Gampang bukan? Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang lebih seru, yaitu i'rab. Apa sih itu i'rab? I'rab itu adalah perubahan akhir suatu kata dalam bahasa Arab karena perannya dalam kalimat. Dengan kata lain, i'rab itu menunjukkan posisi sebuah kata dalam sebuah kalimat. Misalnya, apakah dia sebagai objek, ataukah sebagai subjek, atau yang lainnya. Jadi, i'rab itu adalah perubahan akhir suatu kata. Isim mufrad memiliki 3 jenis i'rab. Ada rafa', nasab, dan jar. Rafa di isim mufrad digunakan jika isim mufrad berperan sebagai subjek atau pelaku dalam kalimat. Nah, tanda rafa di isim mufrad ini ditandai oleh dhammah. Nah, contohnya adalah jaa Muhammadun, yang artinya Muhammad telah datang. Nah, bisa kita lihat di sini isim mufradnya adalah Muhammadun karena dia sebagai pelaku dalam kalimat. Nah, kata Muhammadun adalah subjek. Bisa kita lihat di sini akhir kata Muhammadun yaitu memakai domnah. Maka beri'rab rafa dengan tanda domah. Nasab di isim mufrad digunakan jika isim mufrad berperan sebagai objek atau pelengkap tertentu. Nah, nasab ini di isim mufrad ditandai dengan
fathah. Contoh kalimatnya adalah ra'aitu Muhammadan. Nah, bisa kita lihat kata Muhammadan adalah objek, berarti Muhammadan itu adalah isim mufradnya ya. Maka beri'rab nasab dengan tanda fathah. Bisa kita lihat di sini harokat akhir di Muhammadan yaitu fathah. Jar di isim mufrad digunakan jika isim mufrad berada setelah huruf jar. Huruf jar apa aja? Huruf jar itu seperti min, fi, ala, ila, bi, dan yang lainnya. Nah, jar di isim mufrad ditandai dengan harokat kasroh. Contohnya seperti marartu bi Muhammadin, yang artinya aku melewati Muhammad. Nah, bisa kita lihat di sini bi itu adalah huruf jar. Berarti isim mufradnya adalah Muhammadin. Kata Muhammadin adalah isim setelah huruf jar, maka beri'rab jar dengan tanda kasroh. Bisa kita lihat di sini isim mufradnya Muhammadin, harokat akhirnya itu ditandai oleh tanda harokat kasroh. Isim musanna. Isim musanna adalah kata benda yang menunjukkan jumlah dua atau ganda. Nah, teman-teman, di isim musanna ini kita sudah ketambahan huruf. Biasanya ditambahkan alif dan nun atau ya dan nun di akhir kata. Contohnya seperti kolamun yang artinya sebuah pulpen, jika ditambah alif dan nun menjadi kolamani. Nah, sekarang artinya bukan sebuah pulpen lagi teman-teman. Sekarang artinya dua buah pulpen. Kolamani yang artinya dua buah pulpen. Kemudian kitabun jika ditambah alif dan nun menjadi kitabani yang artinya dua buah buku. Muallimun ditambah ya dan nun menjadi muallimaini yang artinya dua guru laki-laki. Nah, teman-teman, jika teman-teman melihat ada dua buku, itu disebutnya bukan kitabun lagi. Sekarang disebutnya kitabani yang artinya dua buah buku. I'rab isim musanna. Yang pertama, rofa. Nah, rofa di sini digunakan jika isim musanna berperan sebagai subjek atau pelaku dalam kalimat. Nah, di sini ditandai oleh tambahan huruf alif dan nun. Contohnya seperti huwa tolibani yang artinya mereka adalah dua pelajar. Nah, di sini kata tolibani adalah isim musanna yang berstatus rofa karena menjadi subjek. Nasab. Nah, nasab di sini digunakan jika isim musanna berperan sebagai objek atau pelengkap tertentu. Nah, biasanya ditandai oleh tambahan huruf ya dan nun. Contohnya seperti sa'adatu tolibaini yang artinya saya membantu dua pelajar. Nah, di sini tolibaini adalah isim musanna yang berstatus nasab karena menjadi objek. Nah, jar di sini digunakan jika isim musanna berada setelah huruf jar. Ditandai dengan tambahan huruf ya dan nun. Nah, contoh kalimatnya adalah kalamtu mualliman an tolibaini yang artinya saya berbicara dengan seorang guru tentang dua pelajar. Nah, di sini kata tolibaini itu berstatus jar karena dia didahului oleh huruf jar an. Jama. Jama adalah kata benda yang menunjukkan jumlah 3 atau lebih. Nah, jama ini ada 3 macam. Ada jama muzakkar salim, jama muannas salim, dan jama taksir. Nah, jama yang akan kita pelajari adalah jamak taksir untuk kata benda yang tidak teratur jamaknya. Contohnya, kitabun yang artinya sebuah buku, jika dijamakan dia menjadi kutubun yang artinya buku-buku atau banyak buku. Kemudian kolamun yang artinya sebuah pena, jika dijamakan dia menjadi akolamun yang artinya pena-pena atau banyak pena. Nah, teman-teman, jika kalian melihat satu buku, itu disebutnya kitabun. Tetapi kalau kalian melihat ada banyak buku atau ada 3 buku, itu disebutnya bukan kitabun lagi, tetapi disebutnya kutubun. Begitu juga dengan barang-barang yang lain. Nah, sekarang bagaimana kita menentukan jamak taksir? Nah, ini pertanyaan yang bagus banget nih. Sebenarnya kita tidak bisa menentukan sendiri untuk bentuk jamak taksir. Kenapa? Karena jamak taksir itu bergantung pada kebiasaan orang Arab asli. Jadi orang Arab itu sudah punya aturan tidak tertulis untuk bentuk jamak taksir. Jadi kita sebagai pembelajar bahasa Arab hanya bisa mempelajari dan menghafal bentuk-bentuk yang sudah ada. Rofa.
Jika jamak taksir berfungsi sebagai subjek dalam kalimat, maka tanda rofa'nya adalah domah. Contohnya seperti kutubun jamilatun, yang artinya buku-buku yang indah. Nah, di sini kutubun berfungsi sebagai subjek, jadi diakhiri dengan domah. Nasob. Jika jamak taksir berfungsi sebagai objek dalam kalimat, maka tanda nasobnya adalah fathah. Contohnya seperti ro'aitu kutuban, yang artinya saya melihat buku-buku. Nah, di sini kata kutuban berfungsi sebagai objek, jadi diakhiri dengan fathah. Jar. Nah, jar di sini digunakan jika jamak taksir berfungsi sebagai keterangan tempat atau waktu, atau setelahnya adalah huruf jar. Nah, jar di sini juga ditandai oleh harokat kasroh. Contohnya seperti wada'tu kutubin fil hakibah, yang artinya saya meletakkan buku-buku di dalam tas. Nah, di sini kutubin berfungsi sebagai keterangan tempat ya, yaitu berada di dalam tas. Nah, jadi diakhiri dengan harokat kasroh. Alhamdulillah, selesai sudah pembelajaran kita kali ini. Jangan lupa untuk latihan ya teman-teman. Kalau kamu sedang membantu orang tua di rumah, coba pikirkan, benda ini mufrad, musanna, atau jamak. Ingat juga ya untuk terus mengulang-ulang materi ini, karena semakin kita terus berlatih, semakin paham kita. Jangan ragu untuk bertanya ya kalau belum jelas. Semoga ilmu yang kita pelajari kali ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Tetap semangat belajar ya teman-teman. Dan jangan lupa untuk terus bersyukur atas nikmat bisa belajar bersama-sama. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وأكون للخير العميل